minta kepada para guru semua, jangan karena dengan keadaan begini kita lengah. Pemirsa, pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru PPDB telah dibuka secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan PPDB yang dibuka selama 3 hari sejak tanggal 22 Juni hingga tanggal 24 Juni 2020 dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri, PPDB secara online dilaksanakan di 74 SMA dan SMK dari jumlah 876 SMA, SMK, dan SLB. Dalam pelaksanaan PPDB ada 4 sistem yang diterapkan, yaitu jalur zonasi sebanyak 50%, jalur prestasi 30% yang dibagi menjadi 2 yaitu akademik dengan nilai ijazah 85 sedangkan non-akademik 5% dibagi lagi menjadi 2 yaitu pada bidang olahraga dan kebudayaan. Untuk jalur farmasi 15% diperuntukkan bagi siswa-siswi yang tidak mampu sedangkan untuk sistem terakhir diberikan kepada siswa-siswi yang pindah mengikuti orang tua sebanyak 5%. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang rencananya akan dilaksanakan pada sekolah-sekolah yang berada pada zona hijau dapat melaksanakan kegiatan tatap muka secara shift-shiftan atau sistem silang. Dan untuk wilayah yang masih dalam kategori zona merah tetap menggunakan pembelajaran sistem online. Dengan melaksanakan penerapan sistem pembelajaran tersebut sudah tentu berpengaruh terhadap durasi pembelajaran yang biasanya 45 menit kini turun menjadi 30 menit. Ujar Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah, Lazarus Holeng Esos kepada channel News Daring di ruang kerjanya Selasa tanggal 23 Juni 2020. Dan selengkapnya ikuti wawancara berikut ini. Pelaksanaan PPDB kita sudah mulai dari hari Senin tanggal 22 Juni untuk online. Sedangkan tanggal 6 Juli baru pelaksanaan pendaftaran melalui offline. Untuk tanggal 22 sampai 24 ini dikhususkan untuk sekolah-sekolah menjalankan pendaftaran secara online, itu di 74 sekolah di seluruh Nusa Tenggara Timur. Nah, sampai dengan saat ini kegiatan berjalan dengan baik, lancar, belum ada komplain dari setiap sekolah terkait dengan hambatan-hambatan yang diterima di lapangan. Nah, ini salah satu bentuk atau cara untuk kita secara tertib kita melaksanakan PPDB, dan itu sudah berlangsung dari tahun lalu. Ini tahun kedua pelaksanaan PPDB secara online maupun offline dengan sistem, ada 4 sistem pendaftaran, yaitu melalui jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Itu 4 jalur pendaftaran. Nah, presentasi dari setiap jalur itu ada terdiri dari zonasi itu 50%, sedangkan prestasi 30%. Nah, di dalam jalur prestasi ini ada 2, yaitu prestasi secara akademik maupun non-akademik. Akademik ini diberi syarat harus memiliki angka atau nilai ijazah 85. Itu jalur prestasi. Sedangkan jalur non-akademik itu berupa prestasi di bidang olahraga maupun kebudayaan, tari-tarian atau kesenian. Nah, itu jadi prestasi 25% dan non-akademik 5%. Nah, jalur ketiga adalah jalur afirmasi. Ini diberikan kesempatan kepada anak-anak yang asal dari keluarga kurang mampu, itu sebesar 15% dari kuota yang disiapkan di tiap-tiap sekolah. Sedangkan jalur perbedaan orang tua itu diberikan persentase sebesar 5% bagi orang tua yang pindah untuk datang mengabdi di NTT. Itu diberikan persentase sebesar 5% untuk anak-anak yang pindah mengikuti tugas orang tua. Kalau offline ini itu ada yang memiliki perangkat tetapi jaringan belum memiliki.
ya mungkin sekolah-sekolah di pegunungan, yang jauh dari kota. Berapa banyak itu? Jumlah SMA SMK itu 848. Tambah dengan SLB itu 32, maka 876 sekolah. Dan di situ kami mengingatkan semua kepala sekolah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mekanisme dan jalur sonasi dan afirmasi diatur oleh sekolah. Begitu. Jadi sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan di Pergub nomor 23 tahun 2020. Nah, itu sesuai dengan daya tampung sekolah yang ada di tiap-tiap satuan pendidikan. Yang kedua menyangkut pembelajaran pasca COVID ini, juknisnya sementara kami godok dan sebelum masa liburan selesai untuk masuk pada tahun pelajaran baru, yaitu tanggal 2 mendatang, itu diharapkan juknis itu sudah ada. Kira-kira bayangannya seperti apa juknis itu untuk pembelajaran pasca COVID ini? Jadi diatur shift dan silang. Jadi kalau shift itu diatur karena satu rombel itu terdiri dari 36 peserta didik, sehingga dibagi 18. Jadi itu sedangkan durasi atau jam pelajarannya sudah dari 45 menit per jam diturunkan menjadi 35 menit per jam mata pelajaran. Kalau seandainya itu diterapkan shift-shiftan ya, bagaimana dengan kesiapan para guru-guru di SMA SMK? Yang kedua, fasilitas yang mereka miliki. Itu karena guru sebagai ASN juga, dia diminta atau diharapkan masuk sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ini dikhususkan kepada daerah-daerah yang masih dikategorikan daerah hijau. Jadi ada 13 kabupaten di NTT yang sudah ditetapkan menjadi jalur hijau. Itu yang kita harapkan pasca pembelajaran ini sudah bisa berjalan dengan baik. Sedangkan silang itu bisa diatur oleh sekolah, masuk umpamanya kelas 1 atau kelas 10 masuk, kemudian kelas yang lain. Mekanisme itu kami minta supaya sekolah mengatur. Tinggal dari sekolah menginginkan sistem yang mana yang dipakai, shift ataukah pakai sistem silang. KBM secara normal itu belum bisa kita penuhi. Kita lihat bahwa khusus daerah hijau ya, Yeah. artinya kayak beberapa kabupaten yang saat ini sudah masuk dalam kategori daerah hijau. Mereka melakukan aktivitas silang atau shift. Nah, sedangkan khusus Kota Kupang atau Flores, sebagian yang masih zona merah ini, sistem pembelajarannya yang diterapkan apa nih? Jadi itu sistem daring saja, sehingga ada yang bertampar situ untuk ditaati. Salah satu dari itu orang tua, guru, dan dua aspek lain. Salah satu di antara itu umpamanya orang tua tidak mau anaknya ke sekolah, ya sudah. Itu berarti dia menginginkan supaya anak belajar tetap di rumah. Harus ada persetujuan dari orang tua. Harapan kami diminta kepada para guru semua, jangan karena dengan keadaan begini kita lengah, tetapi tetap bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, karena itu merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dan juga kepada anak didik atau peserta didik, kami berharap kiranya dengan kejadian atau bencana ini tidak menurunkan semangat kita untuk tetap belajar, ya karena negara ini maju dan tidak ada di tangan generasi penerus. Mungkin ada hal-hal yang masih kurang, ya, kami juga mengimbau supaya tidak itu lalu berputus asa. Begitu. Jadi barangkali hanya itu saja.